Ibu di sini bahagia nggak hari ini, Bu? Bahagia karena apa, Bu? Masya Allah, bahagia bisa hadir di tengah pengajian, bertemu Ahilman, bertemu sesama hamba-hamba Allah yang soleh, soleha. Masya Allah ya, inilah adalah kebahagiaan. Setiap orang memiliki sudut pandang atau kebahagiaan tersendiri ya. Punya POV atau point of view tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa sih? Bahagia itu yang seperti apa sih? Bahagia itu yang bagaimana sih? Nah, ini yang akan kita bahas nih. Jadi kalau ngomongin soal bahagia, ini memang menjadi keinginan semua orang ya. Allah pun juga menginginkan hambanya hidup bahagia tentunya. Nah, seperti tausiah kita hari ini temanya yang akan kita ambil judul bahagia tanpa syarat. Jadi ternyata bahagia itu tanpa syarat. Nah, dengan subtema yang pertama kita adalah bahagia itu pilihan. Besti, yuk langsung saja kita simak Ahilman. Bahagia itu pilihan. Besti, silakan Ahilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, siapa di antara bunda yang ingin hidupnya bahagia? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Coba lebih serius ya. Siapa yang hidupnya ingin bahagia? Lebih keras, ingin lebih bahagia. Siapa orang yang bahagia? Apa kunci hidup bahagia? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menyampaikan ada 3 kunci hidup bahagia. Ada berapa? 3. Mau tahu? Mau. Tahu aja, tahu banget. Cius. Mi apa? Apa kuncinya? 1. Orang yang hidupnya bahagia dikasih nikmat dia bersyukur. Betul? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti Allah akan tambahkan. Betul? Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Orang yang dikasih nikmat syukur, dia bahagia. Tapi orang yang dikasih nikmat kufur, dia tidak akan bahagia. Betul? Berarti orang yang bahagia itu dia memilih bersyukur daripada mengeluh. Pertanyaannya, bunda sayang lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Coba lebih jujur jawabannya ya. Bunda di rumah lebih banyak syukur atau mengeluh? Bapak tolong jawab ya Pak ya. Istri Bapak lebih banyak syukur atau ngeluh Pak? Mengeluh. Halo, pakai H ya. Tolong di zoom jawabannya, mengeluh tadi katanya itu. Mengeluh, bukan mengelus, mengeluh. Mengeluh. Makanya bahagia yang pertama dikasih nikmat dia syukur. Mau bahagia? Perbanyak syukur. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan 2 orang yang bahagia kuncinya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dikasih ujian dia sabar. Dikasih nikmat dia syukur. Dikasih ujian dia sabar. Ketika berbuat dosa dia segera bertobat kepada Allah. Maka bunda sayang, yang banyak dosa banyak tobat sama Allah. Karena ternyata dosa kita
mengurangi bahagia kita. Makin banyak dosa, makin gelisah hati kita, makin jauh dari kebahagiaan. Mudah-mudahan semua di antara kita bahagia dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tepuk tangan buat Ahilman. Oke bos, sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Silakan Ibu. Silakan, yang pertama siapa? Silakan Bunda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Ibu Tati Handayani dari Majelis Taklim Miftahlul Hidayah Bogor. Ya. Saya izin curhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Ibu Tati Handayani. Ibu Tati. Dari Majelis Taklim Miftahlul Hidayah Bogor. Bogor, tepuk tangan buat orang Bogor. Silakan. Ibu saya Tati. izin curhat Boleh Bunda. Saya ini sebagai seorang istri, saya rasa saya sudah bersikap, berusaha untuk bersikap sabar dan menerima segala apa yang saya terima, yang takdirkan Allah untuk saya. Tapi saya merasa bahwa sebagai suami dia itu kurang bersyukur. Wow. Dia sudah sabar, tapi suaminya merasa kurang bersyukur. Merasa tidak bersyukur. Dan maksudnya begini ya. Ibu sabar dapat suami kayak begitu, tapi suami ibu gak bersyukur dapat istri kayak begini gitu. Oh begitu. Terus. Dan dia itu jarang membahagiakan istrinya. Saya itu kan sering bilang bahwa dalam suatu rumah tangga itu harus saling dua-duanya. Betul. Saling membahagiakan, saling mengisi dan saling mendukung. Agar terjadi rumah tangga yang harmonis, nyaman, tentram dan bahagia. Dan saya ingin bertanya kepada AA, apakah saya salah? Saya berlebihan untuk menuntut agar suami saya itu lebih perhatian kepada saya, lebih bisa kita sama-sama gitu. Mohon pencerahannya dari AA. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacau. Suaminya kurang bersyukur dapat istri seperti ibu. Padahal ibu sudah bersabar dapat suami seperti dia Bu ya. Gimana cara itu? Bunda. Betul apa yang tadi Bunda sampaikan, di rumah tangga itu harus saling. Harus apa? Saling. Saling bukan saing. Saling bukan saing. Berarti Hilman, kita itu di rumah tangga harus saling dengan pasangan. Iya. Dan rumah tangga mah bersamaan. Kalau masing-masing rumah makan. Betul? Namanya juga rumah tangga. Barengan. Iya apa iya? Betul apa betul? Apa sikap yang harus dimiliki? Tadi syukur, sabar. Syukur. Bunda belajar syukur jadi istri. Gimana caranya AA pandai berterima kasih sama suami. Banyak istri yang jarang terima kasih sama suami. Kesel ya. Tuh. Kalau ketawa sadar berarti ini. Ya. Tertawa berarti sadar nih. Banyak istri yang jarang terima kasih sama suami. Ada kurang aja bawaannya. Ya? Iya. Benar. Ada yang begitu ada. Istri yang mana? Nah. Istri yang mana tuh? Oh istrinya Bang Bedu. Bukan di kamera. Pemirsa di rumah. Jamahin di rumah. Iya. Istri syukur. Tapi kan AA gimana saya jadi istri yang bersyukur, orang suami ngasih aja kurang. Nah. Gitu kan? Maka suami penuhi kebutuhan istrimu. Betul apa betul?
Jadi suami harus sayang sama istri. Jadi suami jangan pelit sama istri. Betul? Jadi suami harus royal sama istri. Betul? Itu saya. Nggak tahu suami ibu mah. Kalau kemampuannya belum mampu memenuhi semua kebutuhan istri, oke. Bagaimana? Kalau suami sudah berusaha, sudah bekerja, sudah berikhtiar memberi yang terbaik, tapi memang belum nyampe maka istri jangan meminta sesuatu melebihi batas kemampuan suami. Betul? Di sini aja tuh. Tadi rumah aja. Maka Ustadz Hilman, apa sih biasanya yang bikin kita ini kurang syukur di rumah tangga? Bunda sering membandingkan rumah tangga Bunda sama rumah tangga orang lain. Betul? Bunda jangan suka bandingin suami Bunda sama AA, pasti beda. Pasti lebih cakep siapa? Astagfirullahaladzim, Bu. Suami dilupain begitu aja. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar ini. Suami ibu dengan AA pasti lebih cakep suami ibu. Betul? Kenapa AA? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Betul apa betul? Iya apa iya? Syukur. Ibu lihat AA belum tentu punya suami kayak AA bahagia. Betul? Selama ibu masih sering membandingkan nikmat yang Allah berikan sama ibu. Betul? Yang kedua sabar. Ibu sayang belajar sabar sama suami. Ya. AA suami saya tuh luar biasa ujiannya. Sabar. Suami juga harus sabar. Ya. Suami harus sabar, istri harus sabar. Dua-duanya sabar. Insya Allah. Suami beri yang terbaik, istri jangan menuntut sesuatu melebihi kemampuan suami. Tepuk tangan buat Bunda yang Oke. Jadi intinya dua-duanya saling sabar dan saling syukur. Sama-sama miliki rasa itu ya ayah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ibu silakan. Iya, siapa lagi? Kan ibu udah pegang mic tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu, saya kayak sering dengar suara yang di musola nih. Itu kira-kira pengumuman apa Bang Medu? Ade pulang, malu mau mandi, gak ada air gitu. Enggak, kirain ada ini pengumuman. Innalillah. Itu ada ya. Segitu. Nadanya segitu tuh. Segitu nadanya. Salam lagi Bu, salam lagi, salam. Assalamualaikum. Agak kaget saya gitu. Salam lagi Bu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu. Coba sambung innalillahi gitu. Segitu. Nadanya segitu saya sering denger Bu. Biasanya habis subuh tuh Bu. Iya biasa habis subuh. Ada aja habis subuh. Ya. Selanjutnya Bu. Silakan Bu. Ya Bu silakan Bu. Silakan Ibu, namanya siapa dan dari mana? Perkenalkan AA, nama saya Uun. Ibu AA Uun. Kayak film kartun AA dan Uun. Nama saya Uun dari Majelis Taklim Darul Zikri Sa'azah Surakarta Solo. Surakarta Solo. Masya Allah. Silakan Bu, silakan. Curhat sedikit ya A. Curhat boleh Ibu. Sekarang kan di medsos banyak sekali konten-konten tentang wanita idaman. Idaman sih. Yang tidak. Apakah Ibu sudah termasuk wanita idaman?
yang tidak mudah marah-marah ketika menghadapi masalah, lebih elegan. Lebih elegan. Katanya sih biar suami semakin nempel. Terus? Cuma kok kayaknya kayak perempuan aja yang dituntut ini itu ya. Padahal kan perempuan juga butuh bahagia dengan caranya sendiri. Gimana menurut AA? Iya. Terima kasih, udah segitu aja. Salam lagi Bu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu bertanya, apakah wanita harus elegan biar suami semakin menempel? Padahal kan juga wanita ingin suaminya juga seperti yang apa yang wanita inginkan, seperti itu Bu ya. Bu, bagaimana? Silakan jawab. Bunda. Jadi wanita pengen jadi wanita idaman, pengen? Berusaha dan belajar. Ustadz, siapa ciri wanita idaman? Apa ciri istri yang baik? Ada 4. 1, dipandang menyenangkan hati suaminya. 2, diperintah taat sama suaminya. 3, diberi pandai berterima kasih sama suaminya. 4, ditinggal mampu menjaga dirinya. Tapi Ustadz, yang dituntut idaman bukan hanya wanita. Laki-laki juga harus jadi suami laki-laki idaman. Betul? 4 cirinya. 1, laki-laki idaman yang jadi pemimpin keluarga yang baik. Tanggung jawab. Betul? Idaman enggak? 2, suami yang baik yang sayang sama keluarganya. Betul? 3, suami yang baik, suami yang bisa membimbing keluarganya. Betul? 4, suami yang baik, suami yang bisa mengantarkan keluarganya sampai ke surganya. Banyak suami menuntut istrinya jadi istri idaman, tapi lupa jadi suami yang idaman. Betul? Padahal keluarga itu akan jadi baik bermula dari suami yang baik. Karena pemimpin keluarga itu ada pada siapa? Suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka rumah tangga harus saling menguatkan. Rumah tangga, tangga berharga untuk sampai ke dalam surga. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum Hilman melanjutkan tausiah tentang bahagia tanpa syarat dan juga bagaimana memahami konsep bahagia sebagai seorang yang beriman, izinkan saya dan juga jamaah untuk membacakan pertanyaan dari netizen yang sudah masuk melalui akun Instagram kita di @jalandakwah_btv official. Nah, sudah ada Dewa Dewi @dewa_dewi. Assalamualaikum, mau tanya. Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang mengukur kebahagiaan berdasarkan materi. Lalu orang-orang yang serba kekurangan secara materi. Apakah artinya mereka tidak diizinkan bahagia oleh Allah? Soalnya kalau kita kurang mampu pasti akan dianggap sebelah mata, tidak dihargai. Dan sikap kayak gitu tuh yang akhirnya bikin orang miskin jadi gak bahagia. Mohon motivasinya ayah supaya kita tetap bisa memandang bahagia tidak hanya dari materi saja. Itu aja. Bunda, sebagai orang yang beriman, tentu orang beriman itu adalah orang yang bahagia, betul? Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan kalian sedih, jangan kalian putus asa, karena kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 5,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang beriman itu mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka adalah orang yang beruntung. Betul? Maka sekarang mohon maaf ya, jangan mengukur bahagia dengan harta dunia. Betul apa betul? Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Bunda tahu korun? Tahu korun? Kenal? Di mana kenalan sama korun atuh? Korun itu hartanya dikit apa banyak? Miskin apa kaya? Pertanyaannya, korun yang hartanya banyak orang kaya di hadapan Allah mulia atau hina? Tahu Firaun? Kenal? Di mana kenalan sama Firaun atuh? Firaun itu uangnya dikit banyak. Jabatannya rendah apa tinggi? Kekuasaannya kecil apa besar? Pertanyaannya, Firaun yang kaya, banyak, besar, jabatan punya, mulia atau hina? Tahu Bilal? Bilal bin Rabah sahabat Nabi tahu? Uangnya banyak dikit, kaya miskin. Pertanyaannya, hina atau mulia? Jadi ibu maunya kaya apa miskin? Kayak korun maunya. Yang jadi ukuran orang bahagia bukan kaya miskinnya, betul? Tapi semua keadaannya bikin ingat sama siapa? Allah. Maka iman penting atau tidak? Dikasih harta kalau orang punya iman akan amanah. Betul? Orang punya ilmu nggak pakai iman, pintar kebelinger. Betul nggak? Tapi orang berilmu punya iman, hati-hati kalau bicara. Betul? Hati-hati dalam melangkah. Betul? Maka rumah tangga punya ilmu, punya pasangan gak pakai iman, mohon maaf KDRT. Betul? Selingkuh. Maka orang beriman, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan dengan kebaikannya. Dan dia pasti bahagia. Maka sekarang jangan ngukur bahagia dengan urusan dunia. Terlalu kecil. Betul? Banyak orang yang tertipu dengan dunia. Padahal dunia ini hanya sementara panggung sandiwara. Betul? Yang di atas jangan sombong. Yang di bawah jangan putus asa. Bukan itu ukuran bahagia. Ukuran bahagia itu saat hati terikat dan terpaut dengan Allah semata. Amin ya Rabbal alamin. Oke, pertanyaan buat Ahilman Ibu. Sekarang silakan manfaatkan kesempatan ini untuk menjadi orang yang paling bahagia karena berkesempatan bertanya kepada Ahilman. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Enggak mau. Ya, enggak mau. Siapa? Ibu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina dari Majelis Ta'lim Muslimah Tiga Rasa, Tangerang. Tiga Raksa, Tangerang. Tepuk tangan. Mau curhat ya tentang teman saya. Jadi saya ini kan punya teman A. Nah, teman saya ini sudah menikah selama 5 tahun. Udah lunas dong ya? Udah 5 tahun ngambilnya 5 tahun. Oh motor 5 tahun lama banget Bu. Iya silakan. Nah tapi teman saya ini cerita sama saya kalau dia itu menyesal menikah sama suaminya. Karena suaminya ini sifatnya patriarki. Dia itu anti banget sama urusan dapur A.
teman saya ini kebetulan bekerja, jadi teman saya maunya suaminya itu ikut membantu dia mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya. Sama-sama aja, soalnya kan toh teman saya juga membantu suaminya mencari uang gitu. Tapi suaminya tetap nggak mau. Jadi suaminya ini tetap nyuruh istrinya. Iya. Oke. Suaminya nggak mau sama istrinya? Bukan, suaminya nggak mau bantu-bantu di rumah mau, gitu. Kan istrinya capek ya. Iya. Terus? Nah, karena sikap suaminya ini, jadi istrinya tuh bawaannya emosi aja, kesel aja kayak gitu. Nah, gimana sih tipsnya supaya istrinya itu tetap bahagia dan bisa ikhlas menerima sifat suaminya yang seperti itu? Mohon pencerahannya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mbak. Mbak siapa namanya? Vina. Mbak Vina tanya sama temannya. Suaminya masih suka naruh anduk basah di kasur enggak? Kalau suaminya udah bisa naruh anduk basah di jemuran, berarti udah aman paling enggak lah. Aman. Oke. Bunda. Tadi Ustadz mendengar ada yang berbisik di belakang saya. Apa bisikannya Ustadz? Apa tadi Bunda jawabannya? Sabar. Enak kayak sabar. Yang di belakang saya tadi jawab sabar. Ya, itu jawabannya. Betul? Bunda, rumah tangga itu bukan hanya nerima yang baik-baik saja. Betul nggak? Kalau Bunda di rumah tangga cuman mau nerima yang baik-baik saja dari suami kita, apa artinya rumah tangga? Rumah tangga itu ridho, nerima yang baik-baiknya. Rumah tangga juga ridho, nerima yang kurang baiknya. Betul? Bunda, ridho nggak punya suami gajinya 10 juta? Ridho. Nerima? Siap? Mau? Terbuka? Disambut dengan baik? Siap? Suami Bunda gajinya berapa tadi? 10 juta. Bunda terima? Tapi mohon maaf. Ternyata suami Bunda teh hitung-hitungan. Kalau ngasih ke Bunda dicatat. Ridho? Terima? Sebagaimana Bunda ridho nerima gajinya 10 juta. Bunda pun harus ridho kalau suami punya karakter hitung-hitungan di rumah tangga. Betul apa betul? Bunda ridho nggak punya suami yang setia? Nerima? Dia nggak mau natap kiri kanan. Pakai kacamata kuda. Iya. Depan terus. Dia nggak tertarik lihat perempuan di luar sana karena menurut dia yang paling cantik siapa? Istrinya. Ridho? Terima? Tapi mohon maaf. Ternyata mohon maaf. Suami teh mohon maaf. Sayang setia sama kita. Tapi mohon maaf. Suami itu sepertinya kelihatannya lebih sayang sama keluarga besarnya, tapi kadang lupa sama keluarga kita. Ridho apa ridho? Jadi pasangan itu Bunda pasti ada yang bisa kita terima. Betul nggak? Ada baiknya, ada okenya, ada nggak okenya. Itu suami kita. Betul apa betul? Tadi Bunda ada suami yang baik, cuman dia patriarki, nggak mau bantuin urusan dapur. Tapi kan urusan lain dia bantu. Urusan apa tuh? Nggak tahu saya juga. Ya mungkin dia teh setia sama istri. Iya. Betul nggak?
Dia teh sayang sama istri, urusan uang gak hitung-hitungan. Gaji tanggal 25 pagi, 25 sore udah gak ada. Diambil sama istrinya. Iya. Tapi dia gak marah. Karena tahu istrinya tuh adalah orang yang dia sayang. Cuman satu kurangnya, dia gak mau bantu urusan dapur. Apakah kita harus bilang suami kita gak benar? Gara-gara satu kekurangan yang dia miliki? Jangan ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Mohon maaf ya, Bunda mah suka begitu. Kekurangan suami yang satu menutupi kelebihan suami yang banyak. Betul? Sampai ada fakta, kalau A bilang Bunda tulis 5 kelebihan suami, pasti Bunda mikir apa ya A? Asa nggak ada A kelebihannya A. Tapi kalau A bilang Bunda tulis 5 kekurangan suami, pasti Bunda nawar A kalau 10 boleh enggak? Belajar. Mulai hari ini lihat kelebihannya, tutupi kekurangannya. Betul? Bunda rumah tangga 20 tahun, 19 tahun suami baik, setahun suami bikin salah. Jangan sampai setahun bikin salah, mengubur semua kebaikan. Selamat. Kok beliau bersin? Jangan sampai kebaikan 19 tahun tertutup gara-gara keburukan 1. Jelas? Maka jawabannya bagi teman Bunda apa tadi Bunda? Sabar. Tepuk tangan untuk beliau. Punya suami gajinya 100 juta. Mau? Ridho. Tapi suaminya selingkuh. Punya suami setia. Sayang tapi gak punya duit. Baik. Tapi gajinya 700.000. Mau? Ridho. Kayak enak. Oke siap. Pertanyaan selanjutnya silakan. Mana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rostini, rombongan dari Majelis Muslimat NU dari Tiga Raksa. Iya, Tangerang. Iya. Rombongan Bu ya, nggak sendiri kan Ibu? Iya. Saya mau bertanya, A. Iya. Pantun boleh, silakan Bu. Mau pantun. Beliau mau ngasih apa? Pantun. Silakan Ibu. Boleh. Ini dia nih. Ayo Bunda, pantunnya apa? Ayo. Iya. Silakan. Iya. Jangan ditutup. Cakep. Belum. Belum. Saya ngomong belum, A. Belum. Ya. Belum. Mulutnya jangan ditutup, ntar gak bisa ngomong Bu. Jika memang bahagia kita yang ciptakan. Katanya pantun. Kata pantun Bu. Kenapa harus ada orang yang menghancurkan kebahagiaan orang lain? Misalnya merebut suami orang. Ini pantun apa pertanyaan? Coba Ibu mau pantun apa pertanyaan? Bukan, Pertanyaan. Tadi yang bilang pantun siapa? Bukan, saya mau bertanya. Oh, mau bertanya? Saya mau bertanya. Jika memang bahagia itu. Sebentar. Bu, sabar. Ibu mau kemana? Tenang. Sok mulai. Pertanyaannya apa? Nama Ibu siapa? Iya Ibu. Nama saya Ida Rostini. Ibu Ida. Rombongan dari Muslimat NU Tiga Raksa. Rombongannya AA saya mau bertanya. Iya. Tanya. Jika memang kebahagiaan yang kita ciptakan. Jika memang kebahagiaan kita yang ciptakan. Cakep. Kenapa harus ada orang yang tega menghancurkan kebahagiaan orang lain? Kenapa harus ada orang yang tega menghancurkan kebahagiaan orang lain? Cakep. Misalnya. Merebut suami orang. Apa? Misalnya merebut suami orang. Oke. Ayo, apa lagi Bu? Kita paham. Dia mau bahagia. Siapa yang bahagia? Oke. Dia mau bahagia. Yang bahagia. Tapi kenapa harus menghancurkan kebahagiaan orang lain? Betul, kebahagiaan orang lain. Bagaimana ya, A? Konsepnya. Saya mohon pencerahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan A. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa? Jika kebahagiaan itu kita yang ciptakan, mengapa harus ada orang yang tega merebut kebahagiaan kita? Oke. Contohnya, suami kita diselingkuhin. Enggak, suami kita diambil sama orang. Suami kita direbut oleh orang lain. Nah, apa tadi? Kenapa harus ada orang yang menghancurkan kebahagiaan orang lain? Kenapa? Makasih. Bunda, tidak akan bahagia orang yang memilih jalan bahagia dengan menyakiti orang lain. Betul apa betul? Bunda sebagai perempuan harus punya hati, bisa merasakan hati perempuan. Betul? Tadi beliau bertanya, Ustadz, bagaimana seseorang bisa bahagia kalau merebut suami orang lain? Iya Ustadz, bahagia itu diciptakan. Tapi kan gak begitu Ustadz. Betul jawabannya. Maka Bunda mohon maaf, jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya bagi kita. Betul? Tapi kan Ustadz, emang dianya udah gak mau Ustadz. Dia udah gak betah sama istrinya. Dia sudah memilih Ini satu bagian di sini. Oke, kalau kita mau memilih hidup dengan seseorang, selesaikan dia dengan masa lalunya dulu. Betul? Bagaimana mungkin kita bisa bahagia padahal sebelum ini kita masih menyakiti orang yang pernah kita hidup dengan kita, betul? Maka Bunda fire aja. Kamu mau sama aku, oke, selesaikan dengan masa lalumu. Bukan pantun. Cakep. Kadang-kadang nungguin pantun gak jadi sini. Jadi sangat cakep-cakep. Maka tolong catat kalimat ini. Jadilah besar tanpa mengecilkan orang lain. Nah, betul? Jadilah mulia dengan tanpa merendahkan orang lain. Jadilah bahagia dengan tanpa menyakiti hati orang lain. Betul? Bagaimana mungkin kamu bahagia sedangkan di sisi yang lain ada dia yang menangis karena luka yang pernah kita lakukan pada dirinya. Betul? Hati-hati dengan doa hati istri yang tersakiti. Hati-hati dengan doa hati istri yang tersakiti. Ku menang membayangkan betapa Bunda, jangan bahagia dengan cara menyakiti orang lain. Yang ada bukan menambah kebahagiaan, tapi yang ada hanya akan menambah kesengsaraan dalam hidup kita. Di dunia baik-baik saja, oke. Tapi biasanya Allah siapkan balasannya nanti di akhir. Semoga kita semua tidak mudah menyakiti hati orang lain. Tepuk tangan buat beliau yang bertanya. Jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Gimana? Jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Gimana menarinya? Suamimu kurebut. Silakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Bu Uun nih, sama nih. Perkenalkan, nama saya Ibu Mumul dari Majelis Asyifa. Ibu muncul. Ibu siapa? Ibu Mumul. Ibu Mumul. Ya Mumul kan Bu ya. Ibu Mumul dari Majelis Asyifa Tanara Serang Banten.
Mau curhat, Boleh. Oh, ada pantun, silakan Ibu. Bukan, mau curhat. Saya punya suami yang baik hati sama semua orang. Cakep. Terus suami saya ini di tempat kerjanya punya teman cewek. Terus dia janda beranak 3. Sampai tahu statusnya. Terus Suami saya sering ngasih makanan kepada anaknya. Jandanya ya sama dikasih. Anaknya dikasih, ibunya juga dikasih. Terus yang saya takutkan si janda ini ya Allah, pakai si janda. Saking keselnya si janda ini mengharapkan suami saya lebih. ya. Sedangkan saya tidak menghalangi kebaikan suami saya. Betul. Bagaimana solusinya supaya saya tidak berburuk sangka kepada suami? Itu aja berburuk sangka. Si janda, saya takutkan si janda itu mengharapkan lebih. Bagaimana caranya supaya ibu tidak berburuk sangka kepada suami ibu ya? Atas kebaikan yang dilakukan oleh suami ibu kepada keluarga janda teman tersebut. Suami ibu bekerja. Gitu. Ya. Tapi ibu pernah melihat wajah janda itu? Pernah. Cakep gak Bu? Cakep. Ya udah. Ada motivasinya tuh Bu, kayaknya kebaikannya Bu. Ya, dijawabin nanti Bu ya. Oke, dijawabnya setelah ini Bu ya. Tahan sabar Bu ya. Kuncinya sabar Bu. Udah itu aja? Udah. Udah ya udah. Ya. Bagaimana cara mengatasinya, Iya. Mengatasi siapa? Mengatasi suami. Iya. Suami ibu mau diapain sama ibu? Diatasi. Mengatasi perasaan ibu. Ya, supaya tidak buruk sangka kepada suami. Ya kalau udah boleh ditutup dengan salam Bu. Ya, akhiri supaya jawabannya dari AA. Iya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimanakah kisah selanjutnya dari suami Ibu Mumul? Apakah dia akan beralih ke janda tersebut atau kembali kepada Ibu Mumul? Kita lihat jawaban dari Ahilman setelah ini. Jangan kemana-mana. Ya, di segmen sebelumnya Ibu Mumul bertanya tentang kedekatan suaminya yang berbuat baik terhadap teman kerjanya yang berstatus janda beranak 3. Khawatir suaminya ada motivasi lain melakukan kebaikan itu. Bagaimana caranya supaya Ibu Mumul tidak berburuk sangka terhadap kebaikan suaminya? Bunda, ada 3 jawaban saya. Pertama, Bunda sebagai istri daripada suuzon, daripada curiga, daripada nuduh, lebih baik cek and recheck, tabayun, klarifikasi. Panggil suami Bunda, ayah. Iya Bunda. Ayah, saya lihat kok ayah tuh baik banget sama semua orang, tapi ada satu teman ayah yang Bunda lihat kayaknya ayah berlebihan punya hati sama dia. Oh, si Yuyun. Saya nggak tahu namanya siapa, tapi saya ngerasa ayah beda aja sama orang itu. Bunda, Yuyun itu janda beranak 3 Bunda. Terus? Bunda tahu kan? Enggak. Pahala menafkahi janda itu Bunda tahu kan? Memberikan makan kepada anak-anaknya yang yatim. Iya. Bunda tahu? Iya, tapi ayah harus tahu ya. Jangan pernah ngasih hati kepada orang yang lapang di situ. Takutnya dia tuh nyangka ayah punya hati sama janda itu. Bunda, hati ayah cuma buat Bunda. Enggak bisa. Nah, Bunda klarifikasi. Boleh enggak? Tanya, komunikasi daripada nuduh curiga. Alhamdulillah Bunda punya suami yang kayak Bang Bedu jawabannya. Ini contoh suami yang baik. Iya. Karena beliau udah biasa sama istri gitu.
Jadi 1, sikap ibu tabayun, klarifikasi. 2, sikap suami harus lebih hati-hati. Nah yang ketiga, untuk menjaga semuanya, Bunda banyak doa sama Allah. Karena kita gak bisa ngawasin suami 24 jam. Betul? Jawab, capek Ustadz. Ya jangan begitu juga ya. Kan yang ngawasin suami siapa? Allah. Dan Bunda jangan pernah khawatir ya. Ada istilah begini, jangan terlalu menggenggam pasir berlebihan. Karena pada akhirnya engkau tidak akan pernah mendapatkan pasirnya. Justru engkau akan kehilangan pasir itu. Bunda urusan suami gak usah gini banget, biasa aja. Gini aja. Habis pasirnya. Ya. Jadi dibikin lebih tenang, lebih santai. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Betul? Kalau suami punya nyali dan punya hati, mungkin dia akan minta maaf sebelum minta izin. Karena katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau dia punya nyali dan punya hati. Dan boleh kalau dia mampu, apalagi mohon maaf ini janda anak 3, butuh disantuni dengan baik. Kalau dia punya hati dan punya nyali, kuat bisa adil berbuatnya. Tapi kayaknya dari wajah ibu enggak kayaknya ya. Terlalu berat untuk punya itu semua. Hati, punya nyali dan punya money. Ya. Jadi saya kira dua-duanya saling bertabayun, ibu tabayun, suami jaga hati, ketiga serahkan kepada Allah. Karena yang punya hati siapa? Tepuk tangan buat Bunda yang meriah. Terima kasih Ahilman untuk tausiahnya. Ingat bahwa bahagia itu memang bukan diukur dari kekayaan, kemiskinan, jabatan, popularitas. Tapi kebahagiaan itu dilihat dari bagaimana kita mensyukuri apa yang Allah beri kepada diri kita sendiri. Ada masalah, sabar, mendapatkan nikmat, syukur, maka terciptalah sebuah kebahagiaan yang tentunya kebahagiaan diciptakan oleh kita sendiri karena kita mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada kita. Baik, setelah ini kita akan minta Ahilman untuk berdoa bersama-sama agar kita bisa menjadi hamba Allah yang paling bahagia di dunia ini, bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan, bersabar terhadap cobaan dan musibah yang dihadapi oleh kita, dan mengabulkan apa yang menjadi hajat kita selama ini. Silakan Ahilman. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita berdoa kepada Allah. Seandainya bisa meneteskan air mata, menangislah. Karena Allah mencintai seorang hamba yang berdoa dalam keadaan khusyuk, yakin, ikhlas kepada Allah. Aminkan dalam hati kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, bahagiakan hidup kami di dunia sampai akhirat nanti. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau tahu sulitnya hidup kami. Engkau tahu banyaknya ujian kami. Engkau tahu ya Allah besarnya masalah kami. Engkau tahu ya Allah rumitnya urusan kami. Ya Allah, kami mohon, kuatkan hati dan tubuh kami melewati semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, bimbing kami agar bahagia dalam keluarga kami. Ya Allah, bimbing kami agar bahagia dengan rumah tangga kami. Ya Allah, bimbing kami agar bisa bahagia bersama dengan anak, cucu, keturunan kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Jaga rumah tangga kami ya Allah. Rukunkan rumah tangga kami. Ya Allah, jadikan semua anak cucu kami soleh dan soleha.
Jadikan semua anak cucu kami anak-anak yang lembut hatinya, baik akhlaknya, santun perangainya, indah parasnya, kuat iman takwanya, cerdas akalnya, baik rezekinya. Ya Allah, bahagiakan orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, muliakan sisa hidup umurnya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surgamu. Kumpulkan kami sekeluarga nanti di surgamu ya Allah. Ya Allah, sepulang dari sini lebih bersyukur hati kami, lebih bersabar hati kami, lebih ikhlas hati kami, lebih ridho hati kami. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia sampai ke surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.